Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, yang menambahkan kepada kita nikmat iman, dan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak kepadanya, untuk menggapai ridhonya dengan melalui menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Bani Israel diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Akan tetapi kaum Bani Israel, kaum dari Nabi Musa alaihi salam, itu menolak disebabkan adanya orang-orang yang melampaui batas di dalamnya. Maka Allah memerintahkan agar memeranginya. Dan ketika kalangan Bani Israel diperintahkan untuk memeranginya dan ikut bersama nabinya berjihad, akan tetapi dari kaum Bani Israel menolak. Bahkan ia berkata yang tidak layak kepada nabinya, idhab anta wa rabbak, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu saja. Dan dia tidak ingin berangkat bersama Nabi Musa. Katanya nanti menang baru dia mau masuk di kota tersebut. Akhirnya Allah menghukum mereka di padang yang sangat luas, namanya Padang Tih. Wallahu alam di mana tempatnya tepatnya, dan dia dihukum. Akhirnya di padang pasir tersebut mereka tidak bisa keluar selama 40 tahun lamanya. Dan kisah yang kedua akan kita kisahkan di pertemuan kali ini, tentang kisah pernah suatu hari Nabi Musa alaihi salam berpidato, berbicara di depan Bani Israel. Kemudian ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Ketika Nabi Musa menjawab bahwasanya tidak ada orang yang lebih alim karena kekurangan ilmunya bahwa dari dirinya, Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya sesungguhnya tidak ada orang yang lebih alim daripada engkau, yang tinggal di antara dua laut. Jadi Nabi Khidir alaihi salam itu tinggal di antara dua laut, bertemunya dua laut. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahuinya. Di mana di antara dua laut ini, itu di situ ada air kehidupan. Wallahu alam di mana tempatnya. Akan tetapi Nabi Musa langsung menjawab kepada Allah, kalau begitu ya Allah, bagaimana saya menemui dia agar saya bisa mendapatkan ilmu kepadanya? Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam itu dikisahkan secara sempurna di dalam surah Al-Kahfi, mulai dari ayat 60 sampai ayat 82. Jadi kenapa Allah sempurnakan dan tidak ada di dalam kisah Al-Quran di ayat lain? Jadi kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, kenapa Allah tempatkan pada satu tempat agar jelas permasalahannya? Karena banyak terjadi penyimpangan akidah karena tidak adanya ilmu bahasa Arab, sehingga dikenallah ilmu laduni. Ilmu laduni ini mereka salah dalam mengartikan, tidak ada ilmu laduni yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Akan kita jelaskan di mana titik penyimpangannya. Intinya Nabi Musa akhirnya meminta kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa memanggil muridnya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba.
Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pelayannya, kepada muridnya, aku akan terus berjalan sampai ke muara sungai, atau aku akan menempuh jalan yang jauh beberapa lama. Langsung Nabi Musa mengajak muridnya agar dia berjalan sampainya mendapati dua laut. Dia tidak mau berhenti berjalan karena Allah memerintahkan bahwasanya Khidir alaihi salam itu bertempat di antara dua laut. Dan Nabi Musa alaihi salam, kita singkat dari kisahnya, itu diperintahkan ia agar membawa bekal dengan ikan, yang dimana ikan ini akan dia loncat di suatu tempat di laut itu, di antara kedua laut, dan ikan itu hidup kembali. Akhirnya Nabi Musa berjalan bersama muridnya, terus berjalan. Maka tibalah di suatu tempat Nabi Musa berteduh di bawah sebuah pohon yang di dekat laut. Karena disebabkan letihnya perjalanan yang dia jalani, tiba-tiba muridnya ini dia takjub melihat ikan yang ada di tempat ikannya, di tempat makanan, ketika dia membawa makanan pada safar, itu loncat tiba-tiba di suatu laut, yang dimana ikan ini tiba-tiba hidup, dan ketika dia masuk ke dalam laut, itu memberikan bekas yang tidak ada. Seperti kalau ikan yang masuk ke laut itu nampak, tapi ini tidak. Ketika loncat ke laut, air laut itu menjadi membekas seperti sebuah bangunan batu. Nampak. Karena itu yang menjadikan takjub anak murid dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga ketika Nabi Musa sudah terbangun dari istirahat, langsung mengajak muridnya untuk melanjutkan perjalanan. Murid dari Nabi Musa lupa mengingatkan Nabi Musa alaihissalam bahwa ada hal yang terjadi. Terus mereka berdua mengadakan perjalanan. Sampai di suatu perjalanan, Nabi Musa sudah merasakan kelaparan. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada muridnya, yang dimana muridnya ini sepakat para ulama, yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini dia adalah murid terbaik Nabi Musa, yang akan diangkat oleh Nabi nanti ketika Nabi Musa meninggal. Dia diangkat juga sebagai Nabi, menjadi utusan yang membawa risalah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Musa sudah kelaparan, dimintalah oleh muridnya untuk memberikan hidangan dari hidangan yang dia bawa. Ketika dia sudah mengatakan bahwasanya ternyata hidangan ikan yang akan dia makan itu sudah meloncat di laut tersebut. Akhirnya Nabi Musa, kenapa kau tidak memberitakan kepada saya? Dan akhirnya mereka kembali di tempat tersebut. Di tempat tersebutlah Nabi Musa kembali untuk mencari ikan tersebut, dan disitulah Nabi Musa alaihi salam akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ini perlu untuk kita perhatikan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dia orang soleh saja yang diberikan ilmu lebih dari Nabi Musa, ataukah Nabi Khidir adalah nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Yang benarnya Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi. Yang benarnya, pendapat yang paling kuatnya. Kenapa? Karena Nabi Khidir akan kita lanjutkan kisahnya di pertemuan selanjutnya. Dia termasuk orang yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau orang diwahyukan dan dia seorang laki-laki, maka yang lebih kuatnya dia adalah seorang nabi. Berketemulah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Akan tetapi banyak manusia yang menyimpan di sini. Dia terlalu mengagungkan Nabi Khidir, padahal sepakat para ulama bahwa kedudukan Nabi Musa lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Khidir. Mengapa? Karena Nabi Musa alaihi salam tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kenabiannya. Sedangkan Nabi Khidir, dia terjadi perbedaan pendapat terhadap kenabiannya. Kalau kita mengambil pendapat yang kuat bahwa dia adalah nabi, tapi tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Musa adalah nabi dari nabi-nabi yang terbaik, yang disebut dengan ulul azmi. Di antara banyak nabi, ribuan nabi,
Itu yang terbaik ada 5, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi yang terbaiknya ada 5, dan dari 5 ini yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat para ulama, namanya ulul azmi. Ulul azmi itu yang diberikan ketegaran yang kuat, dan Nabi Musa termasuk nabi di antara nabi-nabi yang ulul azmi, sedangkan Nabi Khidir tidak termasuk. Jadi derajat Nabi Khidir itu lebih dibawa daripada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi kenapa Nabi Musa ingin belajar? Disebabkan ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang terkadang walaupun kedudukan kita lebih tinggi dari seseorang, akan tetapi terkadang Allah ajarkan kepada orang yang lebih rendah dari kita ilmu yang kita tidak ketahui, sedangkan ia mengetahuinya. Akan kita kisahkan insyaallah ta'ala ilmu apa yang diajarkan Nabi Khidir oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi Musa mempelajarinya, yang dimana memang Nabi Musa tidak mengetahuinya. Di antaranya ilmu-ilmu gaib, insyaallah kita akan rincikan di pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.